Oke guys, balik lagi ke podcast kompor. Kumpulan om-om pengen ngobrol, bukan suka kompor kan? Ya pengen ngobrol. Biasanya hostnya Om Ganteng ini. Hari ini saya ambil alih guys. Karena kalah ganteng. Iya, karena kalah ganteng dia. Pakai jas dia soalnya. Oke, hari ini saya di Lesmana bersama Om Parlin. Yang di bagian kanan saya ada Om Riki. Ada di bagian kanan ada Om, sebutkan sendiri. Ruben Manurung. Jadi Om Ruben Manurung, Om Riki Semanjuntak, Om Parlin. Siapa? Marganya apa? Marganya nih siapa? Baban. Hah? Kok Baban? Bersama saya Adi Purba. Karena dikebit orang Batak semua. Oke, saat ini kita mau bahas soal yang lagi hype ya, soal FTTH. Kenapa? Karena kita podcastnya itu istimewa guys. Kita podcast pertama kali di I2XS. Tepuk tangan dulu. Dikelilingi oleh vendor FTTH. Dikelilingi oleh vendor FTTH yang ada di depan kita langsung ya, dari China. Ya. Jadi teman-teman kita itu lagi podcast di area I2XS, di area pameran yang mana pas di depan podcast kita itu teman-teman vendor FTTH. Oke. Sabar. Oke, pertama mungkin aku tanya dulu. Gimana Om Riki, sehat? Baik Om, sehat Om, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bisnis gimana? So far so good lah. Luar biasa. Om Ruben, sayangku, bagaimana kabarnya? Jangan senyum kecut lah, senyum yang lebar gitu loh. Gimana kabarnya, sehat? Baik, sehat. Nah, gimana bisnis? Bisnis so far so good. Ya, bisnisnya banyak banget soalnya, saya tahu. Ya kan? Jangan buka kartu ya. Jangan buka kartu. Ini nggak boleh. Yang nonton banyak. Om Parlin, senior tuh sayang, gimana kabarnya? Baik. Iya, bisnis gimana? Nah, kalau dia menurun kita menanjak. Masya, luar biasa. Itu guys, jadi apa namanya teman-teman kita ini bapak-bapak, bukan bapak ya, om. Oh. Jadi nggak boleh podcast cewek berarti? Boleh jadi tante dia. Loh, nggak cocok dong jadinya. Kan om bersama Tante, bahaya. Oke, kita jangan terlalu banyak out of the topic. Kita kembali ke FTTH. Nah, sekarang ini teman-teman, kita FTTH itu sudah di fase nggak lagi Jipon. Yang lagi happening itu ex-Jipon, bener nggak Om Riki? Betul. Nah, dari kacamata teman-teman ini sebagai industri, pelaku industri yang giat aktif di FTTH, dari teknologi yang selama ini kita gelar Jipon, terus kita mau upgrade ex-Jipon, itu tantangannya biasanya apa aja? Dari Om Riki dulu deh. Tantangannya pasti kalau mau merubah investasi baru ya. Investasi baru. Itu dari perangkat aktifnya. Dari modal lah. Dari modal. Kalau kita mau merubah ya, Iya. yang pasti ya namanya merubah, ganti perangkat itu kan pasti investasi baru. Ya. Pengaruhnya ke capex-nya ya. Di sisi Oke. aksesnya aja atau Jadi- termasuk di backbone-nya juga? Bisa dua, bisa di sisi OLT-nya, bisa di sisi aksesnya. Ini memastikan aja kalau pas Bang Riki udah, biar vendor-vendor tahu. Ini maksud saya ngomong gini juga ngasih kode sebenarnya. Prinsipal itu biar nonton kompor. Lu mau kan? Nambah kan followernya nambah. Iya. Followernya vendor semua. Iya. Sama Bang Ruben. Siap. Gimana kacamata Bang Ruben terkait teknologi ex-Jipon ini? Apakah ex-Jipon akan menjawab kebutuhan pemerintah terkait internet cepat 100 mega? Sekarang mungkin balik lagi gini, kan pernah ada pertanyaan, internet cepat buat apa sih? Gitu ya. Buat apa? Iya. Nah itu yang jadi harus balik lagi ke situ. Oh. Nah yang waktu itu bertanya paham nggak gitu? Oh loh. iya, betul. Sebenarnya kalau internet cepat ini kan apa ya? Udah menjadi kebutuhan ya untuk saat ini. Dari kebutuhan itu artinya secara teknologinya juga harus mengikuti kan, gitu loh. Jadi dengan adanya teknologi baru, ada ex-Jipon dan segala macam, itu kedepannya akan membangun industri kita akan lebih masif lagi untuk pemerataan internetnya menurut saya sih. Nah, seperti yang disampaikan Om Riki tadi, untuk kita bisa mencapai teknologi yang baru ex-Jipon, kita tuh kan perlu investasi lagi.
Nah, sedangkan investasi ini juga butuh kepercayaan pengusaha menginvestasikan bagaimana nih investasi di Indonesia ini. Nah, menurut Om Riki, kalau Om Riki ingin mengupgrade teknologinya dengan XGPON, harapan Om Riki kepada pemerintah, dukungan kepada pemerintah dengan investasi yang akan dikeluarkan, itu apa? Pemerintah ya. suruh ngapain sih? Kalau aku modal segini, wah tapi kok ternyata bisnisnya masih gitu, gimana? Oh. Mohon maaf ya, bapak-bapak. Ini bukan membicarakan rezim kan ya? Bukan. Sana ya. Jadi sekarang ini kan pemerintah menginginkan penetrasi pita lebar seluas-luasnya. Ya. Di saat di pemerintah pusat bahkan mendorong, tapi pajak pun dibuat setinggi-tingginya. Apa ini pajak apa dulu nih? Pajak ekspor, impor juga sekarang dipersulit, ya kan? Oke. Artinya semakin sulit, kosnya semakin besar, ya kan? Lalu pemerintah daerah pun sama. Pemerintah daerah, bahkan pemerintah daerah setingkat RT dan RW aja sudah membuat tarif. Padahal setahu gue RT RW itu bukan pemerintah. RT RW itu Pemerintah setempat, pemangku ya. setempat ya. Iya. Kalau dikatakan pemerintah sebenarnya RT RW menurut saya sih, Iya. itu tidak ada legal standingnya Oh iya, betul. untuk membuat sebuah peraturan pemungut sesuatu itu sebenarnya nggak ada aturannya kecuali untuk warga mereka memungut untuk iuran sampah pajak. Iya. Tapi untuk industri sebenarnya mereka nggak ada hak untuk itu. Betul. Jadi Tapi- konkretnya harapannya sebenarnya maunya pemerintah suruh gimana sih? Oh kita udah modal miliaran untuk gelar misalnya gitu. Oke. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin jadi concern juga pengusaha ya. Pertama, tadi kos-kos yang tadi kalau Pak Adi bilang tidak harusnya RT tidak bisa punya hak untuk mengutip ya biaya-biaya. Tapi fakta di lapangan Ya. itu terjadi. Setuju. Ya, kita kan bicara fakta ya, bukan aturan ya. Faktanya itu terjadi dan itu yang harus bagaimana dari pusat ke daerah sampai ke tingkat RT itu sinkron. Katanya pengen internet cepat, Betul. ya, Giliran biaya murah. Giliran mau diinvestasikan dicegat. Betul. Ya. Mau murah, Iya. tapi kos dinaikin. Kos dinaikin. Nah, sebenarnya itu impactnya kemana? Iya. Ke pelanggan kita juga. Betul. Iya. Nggak ada bahasanya tidak ada minuman gratis. Betul. Jadi apapun yang di charge pemerintah pasti pengusaha akan charge lagi ke Pengguna masyarakat. yang adalah masyarakat sendiri. Betul. Ya, mungkin saya tambahin gini, karena tarif yang kita tentukan kepada user itu kan kita sudah hitung komponen biayanya. Betul. Ada pajak, ada investasi Kos-kosnya perangkat, ya, kosnya kan kita udah hitung. Kalau misalnya pajak ini ada beban-beban di situ, Ya. ya artinya kan ya kita juga sebagai pengusaha berpikir dong gimana caranya kita dapat margin. Betul. Artinya Nggak mungkin tarif jual rugi dong. Betul. Ya. Ya itu kerja Rodi namanya. Usaha kok jual Iya. rugi. Bukan Sodako yayasan. namanya. Iya. Kita bukan badan sosial soalnya kan Betul, gitu. betul. Ya balik lagi ke situ tadi, semua komponen ini akan dihitung oleh para teman-teman pengusaha internet. Kemudian itu yang akan berpengaruhi tarif yang kita berikan kepada user seperti apa gitu. Oh, menarik sekali. Pak Nambahin Dewas, dikit, nambahin gimana dikit. Pak Dewas? Tadi Pak berarti nggak dengar waktu saya moderator di Oh, acaranya oke. ini. Ya. Jadi Pak Marwan dari Excel itu bilang sama orang Kominfo, harusnya pemerintah bisa khususnya Kominfo inisiasi memberikan insentif. Iya. Ya. Jadi kalau mau cepat, kan Jadi, mau nih, kan berapa mau cepet implementasi nih, Iya. butuh capex misalnya. Tapi implementasi ini juga perlu insentif, Ya betul. diskon pajak atau apa gitu Iya. loh. Iya. Ya, HP USO dihapus Betul. atau bagaimana Wah. gitu kan. Iya. Itu baru 2,5% sampai 3%. Iya, iya. Untuk saya sih kurang sih, butuh 10% saya. Nah itu tanggapannya gimana? Bukan kurang, dikasih pun belum. Ya, menantang sekali ya, menarik sekali sebenarnya ya. Jadi selama ini masyarakat itu tidak bisa melihat challenge industri. Ya, masyarakat ini kan sebenarnya hanya merasakan dampaknya aja. Ya kan? Kalau industrinya maju, pemerintah mendukung industri, masyarakat yang akan menikmati hasilnya. Ya. Tapi kalau kita tidak didukung, banyak sekali ganjalan atau challenge di lapangan dengan adanya kutipan segala macam,
akibatnya penetrasi ke masyarakat ini kan jadi tertunda. Setuju. Betul Justru kan? juga malah memungkinkan harga jadi malah mahal karena Betul. komponen yang diminta itu jadi banyak. Betul. Betul. Kan seperti itu. Nah, Itu tadi komponen harga ya. Betul. Salah satunya kan kalau di lapangan tadi kan ada Komponen itu banyak, Bang. Iya, Jadi banyak. tadi ada perangkat ya yang harus kita upgrade terus. Terus yang pasti operasional ada. Terus tadi itu pungutan-pungutan yang ya wajib tidak wajib lah ya bahasanya ya. Kita nggak tahu Pungutan bahasanya. liar lah gitu ya. Saya nggak berani bilang itu, Pak. Terus saya diusir lagi. Oh gitu. Jadi itulah ya. Ya, yang Terus- yang apa namanya? Yang maksudnya tadi apa pungutan yang Pungutan tidak wajib lah ya. itu wajib. Ya. Kalau yang wajib aja dulu kan yang bisa terukur kan. Ya. Nah, itu Ya. tadi gimana komentarnya tadi? Kalau misalnya pernyataan Pak Marwan tadi yang ke Kominfo, Ya, yang pasti, Sepakat atau- yang pasti kita di sektor industri ini memang butuh. Sebenarnya bukan hanya insentif, Pak. Kalau kita melihat kan begitu banyak apa namanya jaringan-jaringan ini memang kan sebenarnya kan apa ya, bukan lagi double investasi, bahkan bisa ada 10-20 operator. Ini yang harusnya harus jadi apa namanya jadi jadi solusi, concern. carikan solusi ya. Carikan solusi. Mungkin ya ini Ya. sih ini saya pribadi Opini mungkin, pribadi. opini pribadi mungkin bisa di satu wilayah itu ditenderkan aja kayak pita lebar, wilayah sini yang bangun sini ditenderkan, wilayah ini yang bangun sini, tapi yang menggunakan semua operator sistem sewa yang diatur oleh juga oleh Ya, pemerintah. regulasi sewanya itu diatur pemerintah supaya fair. fair. Yang gelar ditentukan by tender. By tender. Ya, nanti siapa yang memang menang tender kita sewa ke sana. Iya. Dan harga yang Tapi iya, Penting diatur. itu. Itu menarik. 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 Bagaimana kalau Bapak jadi Kominfo? tadi sebenarnya Silakan, udah silakan. dibicarakan juga. Iya, Jadi iya. ada mekanisme supaya tidak terjadi yang kayak EM2 juga itu kan. Jadi ada mekanisme untuk pemecatan frekuensi gitu. Tapi ini peraturannya logikanya seperti dibuat. Nah, kita harus monitor juga. Iya. Kita harus kawal. Dan jangan maaf nih, Ya. jangan juga nanti dikuasai oleh sekelompok kecil Ya. yang besar. Ya. Kelompok kecil yang besar. Ya. Ya. Kelompok kecil tapi kapitalnya besar. Itu yang harus kita kawal Ya. juga supaya oke lah mereka karena mereka besar mereka dapat porsi yang besar karena ya memang uang nggak bisa bohong. Ya, Tapi ya. yang kecil ini kan walaupun uangnya sedikit dapatlah porsi. Ya perlu hidup juga gitu loh. Ya. Jangan sampai dibunuh. Kalau gitu berarti fungsi ABJI juga dong harus ada di situ ya. Ya, Oh iya iya, setuju, jadi- setuju. Bapak ini kan kabit ABJI. Bapak Ya. bukan abdi ya. Bapak kan dewas abdi juga. Oh iya. Ya sebenarnya gunanya asosiasi buat itu. Sama-sama 1 bulan, Pak. Sekarang kan ya kita ada asosiasi ABJI, ya tujuannya kan sebenarnya itu untuk melihat bagaimana sih apa bisnisnya para anggota ini di lapangan, solusinya bagaimana, dibantu dicarikan gitu. Itu fungsinya asosiasi gitu loh, menurut saya. Ya. Memberikan masukan kepada Pemerintah. pemerintah. Betul. Ya. Oke, sebelum kita melebar kemana-mana, Ya, ini ya, ini nanti jadi program Iya. kerja loh. Nanti Gak apa-apa dong. kita panggil jadi Gak apa-apa program dong. kerja calon loh. Kan ini tuh Nanti dipikirnya aku yang nyalon ketum bahaya gitu loh. Jadi ini kan untuk Kita- anggota Iya, iya. yang mana untuk masyarakat Untuk juga. masyarakat Nggak tuh, apa-apa. betul. Ini kan- Nanti saya diduga dan diduga nanti saya diduga. Daripada begini bang, Ya. ini bang, kan sekarang banyak ya operator yang mungkin berkantong tebal, mereka prakteknya tadi itu RT sekian, Prakteknya begitu. Jadi kita yang ini, walaupun itu kan tidak tertulis, tidak Ya. ada tidak aturannya, Ya. tapi prakteknya berjalan. Tapi sebenarnya Kak, Yang pasti kan impact. saya mau curhat Pak Riki. Hmm. Saya mau curhat untuk salah satu operator yang mungkin kita semua sudah tahu namanya. Ini tolong jangan memberi edukasi yang buruk kepada masyarakat gitu loh. Sebenarnya- Ada satu operator ini yang berlagak Apa itu? Caranya saya nggak perlu nyebut lah. Enggak, edukasinya apa? Edukasinya ya jangan terus ngebom lah. Udah tahu kita UMKM masa dibom Dibom terus ya? satu Oh. RT kasih 15 juta. Nah, kita mau Oke, kita oke. mau gelar nginap sesak nafas loh. Bang Riki. Iya, gitu iya loh. ngerti. Kita mau gelar sesak nafas, kita mau ngasih 1 juta udah dibuang, dilempar sama dia kan gitu loh. Kita bukan nggak mau ngasih ke wilayah, kita tetap berkontribusi. Kadang-kadang kontribusi kita tuh nggak langsung. Iya. Contoh, ini 17-an nih. Ya. 17 itu banyak loh yang Iya. datang ke kita. Oh, betul, Pak. Inilah tuh. Kita tuh ngasih loh. Betul. Gitu loh. Kalau mereka kacamatanya hanya one time shot, Ya. Selesai. wah, ya kita beda dong kapitalnya gitu loh. Padahal kalau dihitung 17-an ada, nanti ada Lebaran lebaran, haji. ada Natal ada, ini tahun baru ada. Kita ngasih Lebih terus, malah ya. lebih. Kalau dihitung tuh itu per tahun kita ngasih terus loh Pak Riki. Iya. Mereka cuma ngasih sekali hilang. Selesai. Kan gitu. Nah, maksudku
jangan memberi edukasi yang buruk. Ya, merasa punya duit, merasa uangnya gede, ya nggak apa-apa itu strategi perusahaan masing-masing. Tapi ya tolonglah ya IBG gitu, tolonglah. Ya gitu. kalau gitu masyarakat harus dididik bahwa ini ada kontribusi, bukan? Ya ini masyarakat perlu nonton, Ya. masyarakat perlu nonton. Edukasi kepada masyarakat itu adalah memang ya mungkin mereka one time shot, tapi selanjutnya kalian nggak tahu loh, namanya nanti di sana yang ngurusi kalau kita butuh proposal segala macam juga nggak tahu mau siapa. Terus kalau ada masalah susah nyari orang. Susah ya. Lemparnya ke pusat ya? Lemparnya ke Pusatnya di pusat, mana nggak pusat tahu. di mana nggak tahu. Nanti ketika kemarin Pak, ada yang datangnya ke kantor karena ada satu tiang bermasalah atau gimana. Didatangi ke kantor wilayahnya, temannya dia bilang, wah maaf, itu yang menjanjikan vendor. Lah vendornya siapa udah nggak tahu, jadi saling lempar batu sembunyi tangan gitu loh. Jadi gini, ada satu kejadian lucu di salah satu di wilayah yang saya tahu. Vendornya itu menjanjikan, nilainya fantastis. Yang dikasih kartu itu 500.000 dulu. Nanti kalau kabel sudah semua selesai Dikasih terbilang, sekian. saya kasih sekian. Ya. Ya kan? Tapi dengan syarat Anda harus ngeblok, nggak boleh ada tiang lain, bla bla bla. Oh, kalau yang itu udah banyak. Nah, Jangan kan akibatnya- kasih duit. Nanti janjikan dibangun musola, dibangun Iya, ini. iya. Nah, Vendor. nanti ketika itu udah tergelar semua, udah Hilang. nyala, ngilang, didatangi kantornya, wah maaf Pak, kami nggak ada program itu vendor. Wah kami nggak tahu vendornya udah. Mana coba? Jadi ini Tapi pendidikan, udah ngerusak operator lain, Ya. ngerusak teman-teman yang lain. jadi ini gitu. pendidikan untuk masyarakat juga, jangan hanya mengharapkan sekali. Ya. Ujungnya kan semua itu seperti Bang Riki tadi, Om Riki tadi bilang, there's no free lunch kan. Ya, ya. Itu biaya itu pasti Oh, iya. dibalikan, itu balik iya. lagi. Jadi Iya. harga internet akan mahal lagi. Betul. Ya. Iya, Jadi betul, murah. betul. Nah tadi Bang Riki soal insentif yang tadi juga yang kalau misalnya Kominfo Nah, kalau saya lihat fixed broadband itu dibutuhkan ya sama masyarakat. Pemainnya sangat banyak. Kalau kita lihat data APJI aja ada 1.400, 1000 berapa? 1000 lebih lah pokoknya, Ya. 1000. Siapa? Yang Anggota- mayoritas Anggota ABJI 1150. 1150. Itu anggota Kalau ABJI. mau nanya orang Oh, ABJI, iya. gimana Ya, nih? Pak, maaf Itu Pak. belum RT RW net ya? belum. Nah, dan mayoritas Mayoritas setengah ABJI. Oh. Maunya diakuin kan itu. Dan mayoritas itu adalah pengguna fixed broadband. Ya, itu tumpang tindih kalau kita lihat kabel tumpang tindih di mana-mana, tumpang tindih. Kalau kayak saya nih, Iya. seringkali kita mau masang tiang udah nggak ada tempatnya, Pak. Ada tempatnya. Terus gimana? Ya udah pakai pasang di tempat yang Iya. ada aja. Berarti regulasi tiang juga perlu diatur atau bagaimana? Kalau saya bilang tadi ya, ditenderkan satu wilayah, Iya. hanya ada satu operator. Kalau yang sudah- operator ini bukan operator biasa ya. Iya, iya, iya. Operator jaringan. Operator yang menggelarkan Menggelar. vendor. Atau barang pasif. Menggelar. Maksudnya Pasif, infrastruktur. iya, pasif Ya. infrastruktur sama aktifnya lah. Ya. Cuma nanti ISP itu hanya tinggal suntik Sewa ke sana. sampai ke pelanggan sewa kerjasama. Ya, sewa. Konsep itu yang harusnya dibuat di tiap-tiap daerah. Itu akan mempercepat. Coba dibayangkan kayak di Jabodetabek ada satu lingkungan ada 20-30 kabel. Coba kalau sebagian pindah ke Kadang ada 11 tiang Pak di satu lokasi Pak. 20-30, Iya, Pak. Macam-macam belah. 30 itu sudah buat pagar itu Pak. Kan banggar. Yang punya rumah juga udah marah, Pak. Itu kalau dijajar udah jadi pagar Pak. Iya. Nah, tapi menarik ini bisa Iya. dipraktekkan Bang Riki. Iya. Cuma kita Harusnya pilih wilayah bisa. difasilitasi ABJI gitu. Ya. Harusnya bisa. Percontohan, pilot Harus project. pemerintah. Bisa, bisa. Pemerintah pusat Saya ke daerah. saya usahakan. Yang penting saya dipilih lagi. Ya. Dari pusat ke Saya loh daerah. Pak ya dipilih. Iya. Dari daerah sampai ke kecamatan, kelurahan, RT RW. Ujung-ujung kan kalau mereka kan minta pemerintah daerah itu kan ada feedback kembali buat daerah. Dan kalau itu dikelola bersama-sama ditenderkan, mirip kayak ini loh Bang, kayak dulu WiMAX ya. Memek. Itu kan tapi kalau itu BTS kan bersama gitu. itu kan ini frekuensi, Frekuensi ini bersama. wilayahnya. Ya. Wilayahnya yang ditenderkan. Ya, Ya kayak BTS lah, BTS bersama gitu Ya. modelnya. Mungkin ditenderkan per kelurahan atau per kecamatan. Kalau aku Kelurahan, mungkin menyebutnya open access ya. Open Jadi access. Yang betul open access. Jadi semua ISP tinggal ke sana trunk switch nanti VLAN aja kan gitu kan. Betul. Tinggal sewa aja satu port ODP-nya berapa udah Mirip-mirip selesai. dengan dark fiber apa
ducting sekarang dong, Ya. ducting bersama. Betul, betul. Tapi ini kan udah lebih ke akses ya bang ya, Akses. udah lebih ke akses dan Udah aktif gitu. iya itu udah aktif. Itu menarik buat saya ya. Buat saya menarik. Tinggal nanti kita adu service. Kalau di situ udah nggak ada lagi bang adu harga bang. Ya pasti, karena pasti Harus diatur kosnya sama. Komponennya udah jelas. Kosnya Udah jelas, sama ya. gitu loh. Tinggal Kalau after sampai adu sales-nya harga aja. bunuh diri. Betul. Nggak akan ada lagi adu harga. Ya, kayaknya ini kita perlu tindak lanjuti. Ya. Ya, saya akan terus tindak lanjuti apa yang disampaikan Pak Riki. Tapi ini juga tadi kita bicarakan, ini kan diskusi kita secara dari stakeholder pengusaha gitu ya, atau penyelenggara ISP. Yang pemerintahnya kan juga harus dengar. Nah, kita harus undang. Jadi ada model IIGF-nya gitu. Ah. Karena ada multi stakeholder. Iya, iya. Karena ada juga beberapa aplikasi yang kita udah lakukan di internet misalnya kan, contoh kayak ya entah itu pornografi atau anak-anak Iya. bully apa segala kan itu lebih ke sosial budaya. Iya. Jadi teman-teman ini juga harus masuk di sana waktu bicara sebuah regulasi. Nah itu kalau bisa difasilitasi lagi, tapi khusus ke yang bidang telekomunikasi tadi, kalau internet kan itu udah ada. Ya berarti cocoknya kita harus ngajak Om Marwan ngobrol. Ya tadi Om udah Marwan. ngomong masuk di STPP. Kalau dulu kan orang-orang Afrika yang lebih banyak. Iya, ya. iya. Nah di bagian STPP juga Oh, ada. oke. Supaya tadi kita bisa Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Oke, pemirsa, menarik sekali pembicaraan kita. Sebenarnya masih banyak topik ya. Masih banyak topik, tapi kan sudah Topik sapi disampaikan. tadi mana? Iya. setelah break kita lanjut. Ya, silakan. Nanti yang penting saya Udah mengawali. menunggu. Ya, sudah ada banyak Next. narasumber saya yang lain. Terima kasih Pak Riki Simanjuntak atas waktunya. Sukses Ya, selalu. sama-sama. Terima kasih. Pak Ruben Manurung, sukses Thank you. selalu. Thank you, Om Adi. Selalu makin Thank you. ganteng. Thank you. Tapi Ya. jangan lebih ganteng dari saya. Siap. Siap. Saingan deh pak. Iya dong. Pak Pardi, terima kasih atas Ya. stage-nya. Mohon maaf saya sudah mengakuisisi stage-nya. Saya kembalikan ke Anda. apa-apa, terima kasih. Saya kembali ke panggung saya sendiri. Oke, guys. terima kasih. Terima kasih. See you di kompor selanjutnya. Bye. Bye.